Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa di balik setiap tarikan nafas ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar udara? Pernahkah engkau bertanya, mengapa ruh yang tersembunyi di dalam dirimu seakan bergetar ketika nama Allah disebut? Malam ini, kita akan menyelami sebuah rahasia besar, misteri penyatuan nafas dan ruh dalam samudra zikir. Sebuah perjalanan batin yang tidak hanya membuka mata, tetapi juga menyingkap tabir hati yang paling dalam. Dengarkan dengan tenang, biarkan setiap kalimat ini masuk bersama aliran nafasmu. Dan bila engkau merasakan getaran, sekecil apapun, tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan. Karena bisa jadi pengalamanmu adalah cermin bagi orang lain yang sedang mencari jalan yang sama. Maka mari kita buka hati, kita heningkan jiwa, dan kita masuki samudra zikir ini bersama. Bab 1. Nafas yang membawa rahasia tersembunyi. Pernahkah engkau merenung dari mana datangnya nafas pertama yang menyentuh paru-parumu dan siapa yang menentukan kapan nafas terakhir akan terhenti? Sejak kita lahir, udara masuk tanpa kita undang. Ia hadir begitu saja sebagai tanda bahwa hidup telah dimulai. Namun di balik kesederhanaan tarikan dan hembusan itu, tersembunyi rahasia besar yang jarang disadari manusia. Nafas bukan sekadar oksigen yang memberi energi. Ia adalah isyarat gaib yang menandakan hubungan langsung antara ruh dan Sang Pencipta. Setiap hembusan adalah peringatan halus bahwa kita tidak pernah hidup sendiri, ada kuasa yang lebih tinggi yang terus menjaga kesinambungan hidup ini. Di dalam tradisi para arif, nafas disebut sebagai kitab tak tertulis yang diturunkan langsung ke dalam diri setiap insan. Kitab ini tidak memiliki huruf, tidak pula memiliki kertas, namun ia berbicara tanpa suara dan menuntun tanpa terlihat. Setiap tarikan nafas adalah satu ayat, dan setiap hembusan adalah satu tafsir. Hanya saja kebanyakan manusia tidak pernah membaca kitab ini, sebab mereka terlalu sibuk menatap dunia luar, hingga lupa bahwa di dalam diri mereka tersimpan samudra rahasia yang jauh lebih luas. Bukankah aneh, manusia rela mencari pengetahuan ke berbagai penjuru dunia, tetapi jarang yang berani menyelami nafasnya sendiri? Jika engkau berani menutup mata dan mendengarkan nafasmu dengan sepenuh kesadaran, maka kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tarikan nafas itu seakan membawa cahaya, dan hembusannya seperti menyingkirkan kegelapan. Dalam detik-detik tertentu, engkau bisa merasakan getaran halus yang bukan berasal dari tubuhmu, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini tertidur dan menunggu untuk dibangunkan. Di titik inilah, para pencari jalan makrifat menemukan bahwa nafas bukan hanya gerakan biologis, melainkan jembatan rahasia yang menghubungkan manusia dengan keabadian. Ada kalanya, ketika seorang salik benar-benar larut dalam zikir, nafasnya tidak lagi terasa sebagai miliknya. Nafas itu seakan menjadi milik Allah, yang keluar masuk sesuai kehendaknya. Saat itulah seseorang mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar, yang terus mengalir di dalamnya. Nafas menjadi saksi bahwa manusia hanyalah wadah, sedang ruh dan zikir adalah inti yang menghidupkan. Betapa misterius, sebuah tarikan sederhana yang tampak biasa, ternyata bisa menjadi pintu menuju pemahaman hakikat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Maka renungkanlah betapa berharganya nafas yang sedang engkau hirup saat ini. Ia bukan jaminan bahwa akan ada tarikan berikutnya. Nafas adalah rahasia yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa diperpanjang tanpa izin Allah. Jika engkau sadar, maka setiap nafas adalah kesempatan terakhir untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan siapa yang mampu menghidupkan zikir di dalam nafasnya, dialah yang akan menemukan rahasia penyatuan antara ruh dan kehidupan. Sebuah penyatuan yang akan menyingkap tabir samudra zikir yang tak bertepi. Bab 2. Ruh yang bersembunyi di balik nafas. Apa yang sesungguhnya bergerak di balik nafas yang keluar masuk itu? Jika nafas hanyalah udara, bagaimana mungkin ia bisa membawa kehidupan? Pertanyaan ini seakan menggiring kita pada satu titik kesadaran. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih misterius, yang bersemayam di balik setiap hembusan. Dialah ruh, rahasia ilahi,
yang bahkan para malaikat pun hanya diberi sedikit pengetahuan tentangnya. Ruh bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap mata, bukan pula dapat ditimbang oleh ilmu pengetahuan, sebab ia berasal dari amr Allah, perintah langsung dari zat yang tidak terikat ruang dan waktu. Maka wajar, ruh adalah teka-teki terbesar yang menyelimuti keberadaan manusia. Ruh tidak pernah terlihat, tetapi kehadirannya nyata. Saat ia masih ada di dalam tubuh, jasad bisa bergerak, berpikir, dan merasakan. Namun ketika ia pergi, tubuh yang sama hanya menjadi sekumpulan daging yang membeku, tanpa daya dan arti. Betapa rapuhnya manusia jika sesuatu yang tak kasat mata itu ditarik darinya, maka semua kebanggaan, semua harta dan semua ilmu yang dikumpulkan menjadi sia-sia. Disinilah letak misteri yang sering dilupakan. Manusia lebih sibuk mengurus jasadnya, tetapi jarang sekali menyapa ruhnya yang justru merupakan inti kehidupan. Ketika seorang salik berusaha menyelam ke dalam dirinya, ia akan menemukan bahwa ruh memiliki getarannya sendiri. Ia tidak berbicara dengan kata, melainkan dengan isyarat halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Dalam zikir yang mendalam, ruh seakan bergetar, merespons panggilan nama Allah yang dilantunkan. Ada rasa asing sekaligus akrab, seolah ruh sedang mengingat kembali sesuatu yang pernah ia saksikan di alam asalnya. Disitulah muncul gema perjanjian azali saat Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ruh menjawab dengan tegas, "Bala syahidna." Namun gema itu hampir tidak terdengar oleh kebanyakan manusia, sebab mereka sibuk mendengarkan kebisingan dunia. Ruh tetap menyimpan ingatan primordialnya, tetapi ia terkubur di bawah lapisan nafsu, ambisi dan suara ego yang tiada henti. Hanya zikir yang mampu mengupas lapisan-lapisan itu hingga ruh kembali bercahaya. Saat ruh bercahaya, nafas pun berubah. Ia tidak lagi sekadar pertukaran udara, melainkan jalan bagi ruh untuk merasakan kehadiran Tuhannya di dalam setiap detik kehidupan. Maka ketahuilah, ruh adalah inti yang tidak boleh diabaikan. Ia adalah cermin yang akan menyingkap siapa sebenarnya dirimu. Jika engkau lupa kepada ruhmu, engkau akan hidup seperti mayat yang berjalan. Tetapi jika engkau menyapa ruhmu dengan zikir, maka ruh itu akan membawamu ke samudera yang lebih dalam, samudera tempat nafas, dan ruh menyatu dalam harmoni ilahi. Dan pada saat itulah engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan menuju kematian, tetapi perjalanan untuk kembali menemukan rumah asal yang pernah engkau tinggalkan. Bab 3. Samudra Zikir yang tidak bertepi. Zikir sering dianggap hanya sebagai ucapan berulang di bibir, tetapi siapa yang mau menyelami lebih dalam akan menemukan bahwa zikir adalah samudra luas yang tak memiliki tepi. Di dalamnya, segala sesuatu larut, waktu lenyap, ruang sirna, dan ego manusia terhancurkan. Zikir sejati bukanlah sekadar bunyi yang keluar dari lidah, melainkan arus tak kasat mata yang mengalir dari hati menuju keabadian. Ia tidak berhenti, tidak pernah kering, sebab sumbernya adalah nama Allah yang tak berkesudahan. Maka barang siapa yang berani menceburkan dirinya ke dalam zikir, ia akan hanyut dalam pusaran ilahi yang tidak mungkin dijelaskan dengan bahasa biasa. Seorang salik yang memasuki samudra zikir akan merasakan pergeseran kesadaran. Pada awalnya, zikir mungkin terasa seperti aktivitas sederhana yang bisa dihitung jumlahnya. Namun semakin ia mendalami, semakin ia sadar bahwa zikir tidak lagi bisa dihitung. Karena ia tidak lagi terbatas pada jumlah, melainkan mengalir tanpa henti di dalam nafas dan ruhnya. Zikir menjadi seperti gelombang laut yang terus-menerus memukul pantai, tak peduli siang atau malam. Setiap gelombang membawa ketenangan sekaligus keguncangan, menegur manusia agar tidak terjebak dalam kefanaan. Ketika zikir sudah menenggelamkan hati, nafas pun ikut berubah. Tarikan nafasnya terasa seperti menyebut Allah, dan hembusannya seakan mengucapkan hu. Pada saat itu, seorang hamba tidak lagi bisa memisahkan antara dirinya dengan zikirnya. Ia menjadi bagian dari samudra, hanyut dalam gelombang yang tak berhenti. Nafasnya menjadi perahu, ruhnya menjadi penumpang, dan zikir adalah lautan tempat ia berlayar menuju horizon tak berujung.
Inilah pengalaman yang membuat para arif menyebut zikir sebagai samudra, karena sifatnya yang luas, dalam, dan tak pernah bisa dijangkau ujungnya. Namun samudra zikir ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Ia menuntut keberanian, kesabaran, dan kesediaan untuk melepaskan diri. Barang siapa masuk ke dalamnya dengan hati yang masih dipenuhi kepentingan dunia, ia akan merasa tenggelam oleh gelombang egonya sendiri. Tetapi bagi yang benar-benar pasrah, samudra zikir akan menjadi lautan cahaya yang membawanya pada kesatuan dengan Yang Maha Ada. Disitulah seorang hamba mulai merasakan bahwa zikir bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan, bahkan menjadi napas kehidupan yang tidak bisa dilepaskan. Maka renungkanlah betapa luas samudra zikir itu, hingga tidak seorang pun bisa mengukur kedalamannya. Orang yang merasa cukup dengan zikir di bibir hanyalah berdiri di tepi pantai, sementara para pencari sejati telah berlayar jauh ke tengah lautan. Mereka tidak lagi bertanya kemana arus membawa, sebab yang penting bukan tujuan akhirnya, melainkan tenggelam bersama namanya. Di sanalah misteri penyatuan nafas dan ruh mulai terasa nyata, seperti dua gelombang yang berpadu menjadi satu, bergetar dalam samudra zikir yang tidak bertepi. Bab 4. Penyatuan nafas dan ruh. Bayangkan sejenak, apa yang terjadi ketika nafas dan ruh tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menyatu dalam satu irama. Inilah rahasia besar yang jarang tersingkap, sebab kebanyakan manusia hanya hidup di permukaan tubuhnya, tanpa pernah menyadari getaran halus yang bergerak di balik lapisan kasat mata. Nafas yang selama ini dianggap sekadar mekanisme biologis, ternyata adalah kendaraan bagi ruh. Dan ketika zikir mulai menghidupkan keduanya, terjadi pertemuan suci. Nafas menjadi jalan, ruh menjadi penumpang, dan zikir adalah cahaya yang menuntun perjalanan. Penyatuan itu tidak terjadi dalam sekejap. Ia adalah hasil dari kesadaran yang terus dilatih, hingga manusia mampu mendengar suara samar di dalam dirinya. Pada saat tertentu, seorang salik akan merasakan bahwa nafasnya tidak lagi keluar masuk begitu saja, melainkan membawa arus energi yang menyatu dengan ruhnya. Tarikan nafas membuat ruhnya seperti menyerap cahaya, dan hembusan nafas membuat ruhnya melepaskan segala kegelapan. Inilah harmoni yang membuat tubuh bukan lagi sekadar jasad, melainkan wadah bagi sebuah tarian spiritual yang berlangsung terus-menerus. Ketika nafas dan ruh sudah bersatu, zikir pun menjadi hidup. Ia tidak lagi diucapkan dengan bibir, tetapi bergetar di dalam setiap hembusan. Lidah boleh diam, tetapi zikir tetap berlangsung, sebab nafas dan ruh sudah menjadikannya bagian dari denyut kehidupan. Pada titik ini, seorang hamba tidak perlu memaksa dirinya untuk berzikir, karena zikir sudah menjadi dirinya. Ia seperti ikan yang tidak bisa lepas dari air. Begitu pula ruh yang sudah menyatu dengan nafas tidak bisa hidup tanpa zikir. Namun penyatuan ini bukan tanpa tantangan. Nafas sering terganggu oleh kelalaian, ruh sering tertutup oleh kabut nafsu, dan zikir sering terhenti oleh kesibukan dunia. Inilah ujian yang membuat banyak orang gagal menemukan rahasia ini. Hanya mereka yang berani menjaga keheningan batin, yang tekun menyingkirkan kegelapan ego, yang mampu bertahan dalam arus penyatuan tersebut. Dan ketika akhirnya tabir itu terbuka, mereka akan menyaksikan betapa setiap detik kehidupan adalah zikir, betapa setiap tarikan nafas adalah doa yang tidak pernah berhenti. Maka penyatuan nafas dan ruh dalam samudra zikir adalah titik balik kehidupan seorang hamba. Dari situlah ia memahami bahwa hidup ini tidak lain hanyalah perjalanan kembali kepada Allah. Nafasnya menjadi saksi, ruhnya menjadi penempuh jalan, dan zikir menjadi cahaya yang menuntun hingga ke pangkuan keabadian. Siapa yang merasakannya, ia tidak lagi sama. Dunia tidak lagi memikatnya, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah samudra cahaya yang menyatukan dirinya dengan Yang Maha Hidup. Bab 5. Nafas sebagai jembatan ke alam gaib. Pernahkah engkau merasa bahwa nafasmu seakan menyambungkan sesuatu yang tak terlihat dengan dunia nyata? Setiap tarikan nafas bukan hanya membawa udara, tetapi juga membuka celah halus yang menghubungkan jasad dengan alam gaib. Nafas adalah jembatan yang tak kasat mata, penghubung antara yang fana dengan yang abadi. Saat manusia menghirup udara, ia sebenarnya sedang menghisap rahmat yang diturunkan dari langit.
Dan saat ia menghembuskannya, ia sedang menyerahkan kembali hidupnya kepada sang pemilik. Betapa misterius, sesuatu yang tampak sederhana ternyata menjadi penghubung antara dua realitas. Dunia yang terjangkau indera dan dunia yang tersembunyi di balik tabir. Dalam tradisi para wali, nafas dipandang sebagai rahasia yang paling dekat sekaligus paling jauh. Ia begitu dekat karena selalu bersamamu, namun begitu jauh karena tidak semua orang bisa membaca pesan yang dibawanya. Setiap nafas adalah surat dari Allah yang disampaikan secara diam-diam, tetapi kebanyakan manusia tidak pernah membukanya. Mereka sibuk mengejar suara-suara dunia, padahal di dalam keheningan nafas itu ada percakapan rahasia antara ruh dan Tuhannya. Hanya hati yang diliputi zikir yang mampu mendengar bisikan halus itu. Ketika seseorang mulai sadar akan peran nafasnya, ia akan menemukan bahwa nafas mampu menembus lapisan realitas. Tarikan nafas yang disertai kesadaran zikir dapat mengangkat jiwa menuju ke lapangan batin, sementara hembusan nafas dapat membersihkan diri dari kegelapan yang mengikat. Setiap kali zikir dilekatkan pada nafas, seakan ada gerakan keluar masuk antara dunia zahir dan dunia batin. Di titik ini manusia tidak lagi melihat nafas sebagai kebutuhan fisik, melainkan sebagai kunci untuk membuka pintu yang tersembunyi di balik tabir keberadaan. Namun tidak semua orang mampu menjaga jembatan itu tetap bersih. Nafas yang dipenuhi kelalaian akan menjadi kabut yang menutup jalan, membuat ruh semakin jauh dari cahaya asalnya. Karena itulah para arif selalu menekankan pentingnya mengikat nafas dengan zikir. Dengan begitu, jembatan itu tetap terang, jalan tetap terbuka, dan ruh dapat berjalan bebas menuju samudra rahasia yang menanti di seberang. Zikir dalam nafas bukan sekadar ibadah, melainkan penjaga agar jembatan menuju alam gaib tidak runtuh oleh beban dunia. Maka renungkanlah bahwa setiap hembusan nafasmu adalah perjalanan. Nafas masuk adalah titipan, nafas keluar adalah pengembalian. Antara keduanya terdapat ruang hening yang mengandung rahasia besar, seakan menjadi pintu yang menunggu untuk dibuka. Barang siapa mampu menyadari dan menjaga pintu itu dengan zikir, ia akan menemukan bahwa hidup ini bukan sekadar persinggahan, melainkan perjalanan menuju sebuah samudra yang luas. Samudra di mana ruh dan nafas larut dalam kehadiran Allah yang tiada bertepi. Bab 6. Getaran zikir dalam nafas. Jika engkau duduk dalam keheningan dan mulai menyadari aliran nafasmu, suatu saat akan terasa getaran halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Getaran itu bukan berasal dari otot atau saraf, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, dari ruh yang sedang merespons panggilan zikir. Para salik yang menempuh jalan makrifat menyebutnya sebagai denyut rahasia. Denyut yang menandakan bahwa zikir telah menembus lapisan terdalam diri manusia. Nafas yang semula dianggap pasif kini menjadi saluran hidup bagi sebuah irama gaib yang terus bergerak. Getaran ini tidak sama dengan perasaan biasa, sebab ia muncul dengan cara yang lembut sekaligus kuat. Pada awalnya, ia terasa samar, seperti bisikan angin yang singgah sebentar. Namun semakin sering nafas disertai zikir, getaran itu semakin jelas, seakan ruh sedang menari mengikuti irama nama Allah yang bergema di dalam dada. Nafas bukan lagi sekadar keluar masuk udara, tetapi berubah menjadi aliran energi yang membuat hati bergetar, pikiran terdiam, dan seluruh tubuh tertunduk dalam kepasrahan. Inilah saat di mana manusia mulai merasakan bahwa zikir bukan sekadar bacaan, melainkan kehidupan itu sendiri. Ada kalanya getaran zikir dalam nafas membawa manusia pada keadaan ekstase, seolah tubuhnya hilang dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni akan kehadiran Allah. Nafas menjadi alat musik yang memainkan nada ketuhanan, ruh menjadi penikmatnya, dan hati menjadi panggung tempat pertunjukan itu berlangsung. Namun ekstase ini bukan untuk dipamerkan atau dijadikan kebanggaan, sebab ia hanyalah tanda bahwa tabir sedang terbuka sedikit demi sedikit. Yang lebih penting adalah menjaga agar getaran itu tetap ada, tidak hilang ditelan kelalaian dunia. Namun jangan keliru, getaran zikir dalam nafas bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah tanda perjalanan, isyarat bahwa engkau sedang berada di jalur yang benar. Banyak pencari yang terjebak pada rasa nikmat getaran itu, lalu berhenti melangkah lebih jauh. Padahal di balik getaran masih ada samudra yang lebih luas menunggu.
Getaran hanyalah ketukan pintu, sementara yang kita cari adalah pertemuan dengan sang pemilik pintu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai berhenti pada rasa, tetapi teruslah melangkah hingga engkau sampai pada hakikat. Maka ketahuilah, getaran zikir dalam nafas adalah anugerah yang patut dijaga. Ia adalah bahasa rahasia antara ruh dan Allah, bahasa yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati yang hening. Jika engkau mampu menjaganya, maka setiap nafasmu akan menjadi tasbih, setiap hembusanmu akan menjadi doa, dan setiap detik hidupmu akan menjadi perjalanan menuju cahaya yang tidak pernah padam. Bab 7. Keheningan sebagai gerbang. Di antara segala bentuk ibadah, ada satu keadaan yang sering diabaikan, namun justru menyimpan rahasia paling dalam, keheningan. Keheningan bukan sekadar diam dari ucapan, melainkan keadaan ketika seluruh indera, pikiran, dan gejolak hati berhenti bergerak, lalu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih halus untuk muncul. Dalam keheningan, nafas terdengar lebih jelas, ruh terasa lebih dekat, dan zikir yang semula samar kini bergema seperti bisikan gaib yang memenuhi seluruh jiwa. Banyak orang takut pada keheningan karena mengira itu adalah kekosongan, padahal justru disitulah pintu menuju kelimpahan cahaya dibuka. Keheningan sejati bukanlah hasil paksaan, melainkan buah dari kepasrahan. Saat seorang salik menenggelamkan dirinya dalam zikir, perlahan pikirannya mereda, egonya merunduk, dan suara batinnya menjadi jernih. Nafas yang tadinya liar kini berirama, ruh yang tadinya resah kini beristirahat, dan pada titik itulah keheningan menjadi gerbang. Ia bukan gerbang biasa, melainkan gerbang yang menghubungkan dunia yang terlihat dengan dunia yang tersembunyi. Di dalam keheningan, seorang hamba dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang selalu hadir, sesuatu yang tidak pernah pergi, bahkan ketika semua yang lain telah hilang. Namun gerbang keheningan ini tidak terbuka untuk semua orang. Ada syarat yang harus dipenuhi, keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Sebab ketika keheningan datang, semua topeng runtuh, semua kebisingan lenyap, dan yang tersisa hanyalah dirimu yang asli. Banyak orang tidak sanggup menatap dirinya dalam keadaan telanjang batin seperti itu, sehingga mereka lari kembali pada keramaian dunia. Tetapi bagi yang berani, keheningan justru menjadi medan perjumpaan, tempat di mana ruh menyapa penciptanya tanpa perantara. Di dalam keheningan, zikir tidak lagi berupa ucapan yang keras, melainkan aliran lembut yang terus berputar tanpa henti. Nafas menjadi alat pengukur, ruh menjadi penuntun, dan hati menjadi cermin yang memantulkan cahaya. Pada tahap ini, seorang hamba akan mulai merasakan bahwa dirinya hanyalah gema, sementara suara sejatinya adalah Allah yang selalu hadir. Betapa dahsyat sesuatu yang selama ini dianggap hampa, ternyata adalah ruang yang penuh dengan kehidupan. Maka jangan remehkan keheningan. Ia bukan kosong, ia adalah kepenuhan. Ia bukan sepi, ia adalah percakapan rahasia. Barang siapa mampu masuk ke dalamnya, ia akan menemukan bahwa keheningan adalah gerbang menuju samudera zikir yang tidak bertepi. Di sanalah nafas dan ruh benar-benar menyatu, larut dalam cahaya ilahi yang tidak bisa ditangkap oleh kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang berani diam dan mendengar. Bab 8. Nafas sebagai jalan pulang. Ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Setiap tarikan nafas sebenarnya adalah tanda, setiap hembusan adalah pesan. Nafas bukan sekadar kebutuhan biologis untuk bertahan hidup, melainkan pintu masuk menuju kesadaran terdalam. Sejak pertama kali ruh ditiupkan ke jasad, nafas menjadi ikatan yang menghubungkan langit dengan bumi. Maka tidak mengherankan bila para arif billah selalu menekankan pentingnya menjaga kesadaran dalam setiap hembusan nafas. Sebab disitulah tersembunyi jalan pulang menuju asal mula keberadaan. Nafas adalah utusan yang tidak pernah berhenti, mengingatkan manusia pada sumber kehidupannya yang sejati. Ketika seorang hamba menenggelamkan diri dalam zikir nafas, ia akan menyadari bahwa setiap tarikan mengandung cahaya yang masuk, dan setiap hembusan membawa kegelapan yang keluar. Tarikan adalah pengisian dengan rahmat, sementara hembusan adalah pelepasan dari beban. Perlahan, kesadaran ini membuat hati menjadi ringan, ruh menjadi lapang, dan jiwa terasa mengapung di antara dua dunia.
Nafas yang sederhana ternyata mampu membuka gerbang rahasia yang tidak bisa disentuh oleh akal. Karena ia adalah gerakan alami yang terus terhubung dengan Sang Pemberi hidup. Namun jalan pulang melalui nafas bukanlah perjalanan yang ringan. Banyak hambatan yang muncul, mulai dari pikiran yang resah, bisikan ego yang menuntut pengakuan, hingga bayangan dunia yang terus memburu perhatian. Disinilah rahasia samudra jikir bekerja. Ia menenggelamkan semua kebisingan itu, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni tentang kehadiran Allah di balik setiap aliran udara. Nafas bukan lagi sekadar pernafasan jasmani, melainkan doa yang tak pernah terputus, kalimat yang terucap tanpa suara, dan lantunan zikir yang tak berhenti, bahkan ketika mulut diam. Jika direnungkan lebih dalam, kita akan mengerti bahwa nafas hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar memilikinya, karena setiap hembusan adalah pinjaman dari Yang Maha Menghidupkan. Ketika nafas berhenti, pinjaman itu dikembalikan, dan ruh kembali menempuh perjalanan yang lebih besar. Maka selama nafas masih berdenyut, itu berarti masih ada kesempatan untuk mengenal, menyatu, dan kembali kepadanya dengan penuh kesadaran. Inilah rahasia yang membuat para sufi selalu menjaga nafasnya, seolah-olah setiap tarikan adalah zikir terakhirnya. Maka barang siapa memahami nafas, ia akan memahami dirinya. Barang siapa menjaga nafasnya dalam zikir, ia sedang menapaki jalan pulang. Dan barang siapa berhasil menyatu dengan irama nafas yang berasal dari Allah, ia akan menemukan samudra tak bertepi tempat ruh larut, bukan lagi sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai percikan yang kembali ke samudra cahaya. Disitulah pertemuan sejati berlangsung, dalam hening, dalam zikir, dalam nafas yang mengembalikan segalanya pada asalnya. Bab 9. Ruh yang menyelam ke samudra zikir. Ada saat di mana ruh manusia seakan tidak lagi betah berdiam di permukaan kehidupan. Ia merindukan kedalaman, ia ingin menyelam ke samudra zikir yang tidak berbatas. Ketika ruh mulai tenggelam, dunia luar kehilangan pesonanya, dan yang tersisa hanyalah getaran halus yang terus berputar di dalam dada. Seakan-akan setiap kalimat zikir adalah gelombang yang memanggil ruh untuk masuk lebih dalam, menembus lapisan-lapisan kesadaran yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Disinilah dimensi baru terbuka, tempat ruh menyadari bahwa seluruh keberadaannya hanyalah bagian kecil dari samudra yang jauh lebih besar. Samudra zikir itu tidak seperti air yang menenggelamkan jasad, melainkan cahaya yang melingkupi seluruh ruh. Ketika menyelam, ruh seakan kehilangan batas. Ia tidak lagi merasakan aku dan milikku, melainkan larut dalam aliran energi ilahi yang mengalir tanpa henti. Inilah titik di mana manusia bisa mengerti makna fana, lenyapnya ego, dan lahirnya kesadaran baru. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi perbedaan antara tarikan nafas dan hembusan, antara siang dan malam, antara doa yang terucap dan doa yang dirasakan. Semuanya menyatu dalam satu arus besar, Allah. Namun perjalanan ruh ke dalam samudra zikir bukan tanpa risiko. Tidak sedikit yang terjebak pada ilusi, menyangka bahwa cahaya yang ia temui adalah puncak, padahal itu hanyalah pintu. Tidak sedikit pula yang takut kehilangan dirinya, sehingga ia kembali berpegang pada ego dan akhirnya terhenti di tepi samudra. Disinilah seorang hamba diuji, apakah ia berani melepas semua sandaran dan membiarkan dirinya hanyut dalam aliran ilahi, ataukah ia tetap menggenggam identitas fana yang semu? Pilihan ini menentukan sejauh mana ruh dapat menyelam ke kedalaman yang lebih hakiki. Bagi mereka yang berani, menyelam semakin dalam berarti menemukan keheningan yang lebih murni. Semakin jauh ruh tenggelam, semakin hening dunia terasa, hingga akhirnya tidak ada lagi suara selain bisikan halus yang seakan berasal dari pusat samudra itu sendiri. Bisikan yang tidak lain adalah panggilan Sang Pencipta. Ruh yang tenggelam dalam bisikan itu merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan yang tidak bisa dibandingkan, seakan ia telah menemukan rumahnya yang sesungguhnya. Dan di titik terdalam, ruh tidak lagi merasa sebagai penyelam. Ia justru menyadari bahwa ia adalah bagian dari samudra itu sendiri. Tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah penyatuan yang mutlak. Keadaan di mana nafas, ruh, dan zikir melebur menjadi satu.
Di sanalah misteri besar terkuak. Ternyata sejak awal ruh bukanlah pencari, melainkan bagian dari samudra yang selalu menantinya untuk kembali. Bab 10, penyatuan yang tidak terucapkan. Di ujung perjalanan panjang ini, ada satu keadaan yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Nafas telah menjadi irama yang tak terputus, ruh telah larut ke dalam samudra zikir, dan hati tidak lagi terikat pada dunia maupun bayangan dirinya sendiri. Inilah saat di mana penyatuan sejati berlangsung, bukan penyatuan jasad, bukan pula penyatuan yang bisa dibuktikan oleh logika, melainkan penyatuan rasa, kesadaran, dan keberadaan. Hamba tidak lagi merasa sedang beribadah, karena dirinya telah menjadi ibadah itu sendiri. Ia tidak lagi mengucapkan zikir, karena seluruh keberadaannya adalah zikir. Keadaan ini adalah misteri yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani kehilangan dirinya. Tidak ada ruang bagi ego, tidak ada tempat bagi ambisi, dan tidak ada sisa bagi rasa kepemilikan. Semua larut, semua melebur, semua hilang dalam lautan cahaya yang menyelimuti seluruh ruh. Jika manusia biasanya mencari kebahagiaan di luar dirinya, maka pada titik ini, kebahagiaan itu justru ditemukan dalam hilangnya diri. Hilang bukan berarti lenyap, tetapi kembali pada asal, kepada Sang Pemilik nafas, Sang Penjaga ruh, Sang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Namun jangan bayangkan penyatuan ini sebagai akhir dari perjalanan. Justru ia adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sejak momen itu, setiap hembusan nafas adalah perjanjian, setiap detak jantung adalah lantunan doa, dan setiap langkah adalah sujud yang tersembunyi. Seorang hamba yang telah menyatu tidak lagi berjalan dengan kekuatannya, melainkan digerakkan oleh kehendak Allah. Ia menjadi cermin, dan siapapun yang menatapnya akan melihat pantulan cahaya yang lebih besar dari dirinya sendiri. Inilah puncak yang dicari para pencinta sejati. Keadaan di mana tidak ada lagi pemisah antara doa dan jawaban, antara pencarian dan penemuan, antara hamba dan Tuhannya. Samudra zikir yang tadinya terasa luas kini menyempit menjadi satu titik cahaya, dan titik itu meledak menjadi keluasan tanpa batas. Semua rahasia akhirnya bermuara pada satu kenyataan. Allah lebih dekat dari urat lehermu, dan engkau selalu berada di hadiratnya, bahkan ketika engkau merasa jauh. Maka rahasia penyatuan nafas dan ruh dalam samudra zikir bukanlah tentang perjalanan keluar, tetapi tentang kembali ke dalam. Bukan tentang menambah sesuatu, tetapi melepas segalanya. Bukan tentang menemukan yang baru, tetapi menyadari apa yang selalu ada. Inilah misteri terbesar. Ketika engkau berhenti mencari, engkau menemukan bahwa sejak awal engkau tidak pernah terpisah. Nafasmu adalah tandanya, ruhmu adalah ciptaannya, dan zikirmu adalah jembatan menujunya. Disitulah penyatuan yang tidak terucapkan terjadi. Sebuah rahasia yang hanya bisa dirasakan, tidak pernah bisa sepenuhnya diungkapkan. Saudaraku, setiap nafas yang masih Allah titipkan adalah kesempatan untuk kembali mendekat. Jangan biarkan zikir hanya lewat di bibir, tapi biarkan ia tenggelam ke dalam ruhmu. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, lapangkan hati kami dengan cahayamu, tenangkan jiwa kami dengan zikirmu, dan jadikan setiap nafas kami sebagai jalan pulang menujumu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika engkau merasakan getaran dalam hati, jangan ragu tinggalkan komentar, dan sebarkan video ini agar lebih banyak jiwa yang merasakan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.